momen sing misalnya wah lagi nih yo jarene arek rocker tapi apa rokokan gak ngombe. Terus akhirnya saya jawab gini wis dengan maksudnya positif sih ya rada emosi tapi positif. Wis ngene wis kon ngombe yo alkohol kon istilahnya make opo ae tapi ayo kita ditanggung. Kembali lagi ke channel Musisi Amatir. Sekarang aku ke rumah seseorang. Selain dia ini drummer, olahragawan, banyak hal yang harus diulik Mas Dian. Halo, assalamualaikum. Toto ini. Mas, Gimana? ngobrol-ngobrol dikit ya. Kita emang untuk kali ini kita memang agak jaga jarak, social distancing. Iya Mas ya? Benar. Mas Dian ini kan dikenal sebagai drummer. Dulu. Suka olahraga juga. Hobi olahraga Gitu Mas ya. Tapi ngedrum olahraga apa enggak Mas? ngedrum juga olahraga. Ini musik yang paling olahraga ya ngedrum ya. Mas Dian ini memperlakukan dirinya itu agar dia itu benar-benar sehat. Kan gini, kalau musisi identik dengan alkohol, narkoba, terus kadang ada yang main perempuan. Bener loh, ini bener loh. Realita ya. Realita, ini kita ngomongin realita loh. Kalau Mas Dian sendiri, alhamdulillah kalau aku emang berawal dulu dari basic dari keluarga sih ya. Pertama basic dari keluarga itu mungkin dari orang tua emang suka seni, apalagi musik dulu. Apa saya juga seneng main musik. Waktu mudanya beliau itu sempat sih ke saya itu sempat kayak ngamuk ini apa band-bandan padahal beliau sendiri ternyata dulu tuh ya juga main band ternyata. Nah terus di sisi lain orang tua juga seneng olahraga, ternyata menurun. Soalnya nggak apa kita tuh aliran darah seni, aliran darah kayak seneng olahraga itu menurun. Nah, salah satunya karena mulai dari kecil emang saya dididik terus di lingkungan keluarga juga orang tua itu istilahnya saya nggak perokok, nggak minum alkohol. Jadi istilahnya dari basic dari dalam keluarga itu udah kuat karena emang masa kamu beraktivitas apapun terserah bebas, mau main musik, mau olahraga, mau apa, tapi tetap satu ya ini pesannya apa saya sampai detik ini juga masih jangan rokok, jangan narkoba, jangan alkohol, terus satu lagi jangan ya istilahnya kenakalan yang istilahnya apa ya sing yang identik dengan anak-anak band, anak-anak itulah, tapi nggak semua sih. Nah, kebetulan karena saya dididik dari rumah seperti itu ya alhamdulillah itu sampai saya pegang sampai detik ini Mas. Jadi istilahnya masa ponco sampai rokok pun saya sampai sekarang alhamdulillah nggak merokok. tapi ada nggak satu momen atau satu kejadian yang membuat Mas Dian ini apa ya? Masuk gak ngerokok? Sama dengan pertemanan ada. Sering. Mana benturan-benturan seperti itu kadang gini ya, apalagi istilahnya dihubungkan dengan genre ya, genrenya musiknya musik rock misalnya gitu ya. Musik rock itu kan identiknya dengan ya rock and roll lifestyle seperti itu. Tapi sampai saya ya itu kalau Toko bilang ada suatu momen yang misalnya wah lagi nih yo cari ini arek rocker tapi apa rokokan gak ngombe. Akhirnya saya jawab gini dengan maksudnya positif sih ya rada emosi tapi positif. Wis ngene wis kon ngombe alkohol kon istilahnya make opo ae tapi ayo kita ditanggung. Nah istilahnya gitu. Berarti ini apa tantangan challenge atau mungkin sebagai opo ya mungkin ayo wis
kau nampak aku sangar-sangaran di, aku dengan tidak memakai itu semua dan kamu dengan memakai itu, ayo wis, nah bagaimana? Sampai akhirnya karakterku itu di istilahnya di panggung tuh kayak orang setan, kayak orang mabuk, padahal sebetulnya sama sekali nggak pakai apapun, wis air putih, wis itu senjata cuma minum air putih aja. Oh iya, ada beberapa hal gini. Waktu Mas Dian main, kan nyembur air. Nah itu nyembur. Boleh cerita Mas, apa kok Momoro ini Mas Dian melakukan hal sih kayak mana tuh Mas? Ya kalau itu malah hari apa identik ya, icon ya. Semua malah bilang gini, waduh rek, iki jaman sing seneng nyembur. Sebetulnya itu juga spontan akhirnya jadi ciri khas gitu loh. Itu mulai zaman sebelum tahun 2000-an itu, ya itu jadi momen-momen seperti itu, sangar-sangaran lah, ya wis saya nanti dengan style di panggung, ya apa supaya aku sendiri juga orangnya seneng gini, seneng fashion, seneng istilahnya karena posisi drama di belakang ya. Jadi gimana supaya di belakang itu tetap orang itu bisa drama semangat, atraktif lah, terus orang sampai akhirnya bisa apa ya, nggak tahu orang mendadak mau nyembur kan apa ya, ini jadi ciri khas gitu loh. Sampai terakhir aku ngebeli, wah ini mesti orang semburan, tapi nggak selalu harus nyembur itu enggak. Tapi itu jadi satu apa ciri khas gitu loh. Dan teman-teman di detik, wah itu Mas Dian itu pernah nyembur gitu. Kan Mas Dian ini kan jarak rentan waktunya kan nggak lama toh. Apa ya istilahnya, ini hengkang dari band sing kemarin. Oh yang terakhir. Yang sing terakhir itu wis 2 tahun lebih loh. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun nggak kerasa. Pernah nggak Mas Dian ini punya pikirannya kayak gini, nyesel dengan keputusan Mas Dian ini hengkang kayak apa Mas? Punya nggak pikiran kayak gitu Mas? Sajane bukan menyesal sih ya, cuman karena aku ini waduh aku ngomong awal band waduh kok tuwet. Awal aku ngeband tahun 90-an ya. Awal tahun 90 dan aku orang sing jarene wong-wong yo idealis itu aku sampai detik ini nggak pernah main di kafe emang aku nggak di situ sih. Kayak temen-temen kan banyak musisi kan ada yang bermusik untuk misalnya cari uang atau kalau aku jujur ya terus terang awalnya hobi aja, musik itu hobi, terus aku passionku itu musik itu main band itu di panggung. Jadi emang sama sekali di pikiranku aku mau main di kafe, maksudnya mungkin entertain atau enggak memang. Sampai terakhir aku punya band indie terakhir kemarin aku memang nggak pernah main di kafe, nggak pernah main entertainan lah gitu. Memang bikin karya, bikin lagu sendiri, bikin karya sendiri, kita main di band ya mana jadi idealis emang idealis cuman kan kita harus punya idealis ya. Dan ya situ salah itu juga jadi ciri khas gitu loh. Kalau nyesel karena perjalanannya waktu berapa puluh tahun aku ngeband mulai tahun 90-an ya. Jadi bukan masalah nyesel nggak nyesel enggak, cuman jujur aja ada sesuatu yang mungkin karena mungkin aku ada mungkin apa ya engkau takutnya ada yang menyinggung, nggak menyinggung sih, maksudnya aku ngeband pun punya grup band atau bikin karya pun harus punya tujuan, harus punya misi atau apa yang dicapai nanti. Nah itu loh. Nah terakhir mungkin salah satunya itu sih, bukan masalahku ya nyesel, mungkin nyeselnya itu karena kita bangun sampai sempat turun, aku pingin aku masuk itu ada perubahan, ada sesuatu yang ayul, ada sesuatu lah, maksudnya sesuatu itu mungkin pesan moral, apa mungkin apa punya visi, punya tujuan gitu loh. Nah terakhir mungkin salah satunya karena ya di situ lah, ayo kita ke depan harus ada misinya apa. Kalau nggak ada misi ya ngapain kalau aku itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena menyesuaikan ya istilahnya apa ya, ada tanggung jawab yang lebih gede lah dari mungkin main band gitu. Makanya terus terakhir aku di bandku terakhir itu ninggalin pesan ya tetap apa dipertahankan aja, maju karena aku menyesuaikan keadaanku sendiri gitu loh. Lalu main band terus yo nggak
Ya aku seneng sampai sampai sekarang masih kepingin ngeband aslinya. Cuman harus punya tujuan lah, harus punya misi. Tujuannya harus jelas. Aku gitu. Aku orangnya gitu. Tapi Mas Dian sendiri kan udah lama ya. Katakanlah tadi kan 90-an. Iya. Nah, idealis dalam band ini perlu nggak Mas? Perlu. Musisi atau seniman itu harus punya idealis. Tapi nggak boleh egois. Nah itu loh. Harus punya idealis. Aneh dulu sih pertama ngeband itu mungkin sih istilahnya cover lagu, cover band lain. Tapi itu pun aku wis istilahnya wis waduh aku salah sih aku tuh di panggung mau aku main di event kecil itu. Makanya itu kan ya itu tujuan cita-citanya kan itu lah seperti itu ya. Jadi mulai hari harus diwujudkan ya apa caranya gitu. Tapi kan kalau kita main di apa itu kafe kecil-kecil Ya. kan seenggak-enggaknya kan branding kita kan juga naik toh. Iya ya benar. Iya, tapi kan apa seidealis itu Mas Dian nggak mau. Makanya aku seiling tapi yo aku sama sekali dengan idealis itu aku gak nyesel karena akhirnya aku jadi apa ya punya apa lagi ciri khas ya. Maksudnya ya idealisnya itu loh, idealis ini drummer tapi gak gelem main di kafe gitu. Ya sampai sekarang pun masih banyak teman-teman pengen ngajak aku, ayo mas wis daripada kan nggak punya band, ayo wis senengane kita lah rock klasikan atau apa main deh ya. Aku sampai detik ini aku jujur nggak mau aku ya mungkin karena saiki wis aku golek lagu mulai lagu. Aku passionku emang di bikin karya memang. Jadi wis mulai aku pertama ngeband sampai sekarang passionku di situ. Jadi memang pingin punya karya sendiri, lagu sendiri tapi diapresiasi. Lah makanya sama tanya aku idealis karena aku orang idealis. Sampai mulai lifestyle aku harus idealis. Apa ya aku itu orangnya caranya butuh perfeksionis enggak sih, cuman memantaskan diri kita itu untuk sesuatu yang ya apa ya menempatkan itu biar pantas gitu. Tadi misalnya aku rocker gitu ya. Dengan lifestyle aku misalnya di panggung aku ya sebagai rocker aku harus jadi rockstar istilahnya di panggung, tapi kita turun ke bawah turun dari panggung ya kita seperti biasa tapi tetap istilahnya apa ya segitulah. Mana sampai masalah fashion, masalah apa aku paling perhatian sekali gitu loh. Jadi kan idealis itu juga ke style juga, aksi panggung berarti musikalitas juga. Tapi gini, ngomong-ngomong musikalitas Mas. Kalau kita idealis ke musikalitas ya, kan sedangkan kalau di negara kita sendiri Indonesia ini kan musik-musiknya pun ya kan naik turun ada yang kayak gitu. Apa idealis kita itu bisa ngikutin pasar, sedangkan pasarnya seperti ini, kondisi Indonesia musiknya ini juga seperti ini. Nah, mana itu misalnya pertentangannya kan itu loh ya, pertentangan jiwa kita itu loh. Iya. Mana sampai tapi terakhir kan gini ya, perjuanganku misalnya tahun 90-an itu kok gak nuruti zaman saiki ya kan ya gila sih ya emang itu makanya sampai saiki kan gak macam-macam gak sampai ini enggak karena idealis tapi emang tujuanku itu gitu loh. Jadi aku jujur aja apa ya lek ngene sakjane kudu kepengin ngetop kudu enggak. Aku pengen mengeksplor musik ini di musikalitas itu aku pengen mengeksplor musikalitasku, kepengin mengeksplor aku iso kok misalnya dengan idealisku kita mengenalkan ke istilahnya ke publik, ke umum ya. Sampai ono band apa pasar itu bisa diciptakan kan. Aku menurut alirannya itu ngono. Kudu-kudu sing saiki ya maaf ya ini melo-melo kan aku melo enggak juga. Aku kan enggak di situ. Berarti mendingan kita membuat pasar sendiri daripada ngikut pasar. Itu. Makanya kan aku idealis, orang idealis. Masuk akhirnya gak ngetop ya enggak apa-apa. Itu kepuasan batin. Aku masih alhamdulillah ya aku masih punya karya yang dulu aku punya band dulu Ancestor masih ada single, terus dulu pernah di Arema Voice, pernah di Fun bandku dulu. Makanya itu aku ada karya sampai sekarang tak simpan, terus terakhir di Grand Diary. Tapi itu karya gitu loh, itu sudah kebanggaan aku sendiri pribadi. Masa akhirnya sampai berapa puluh tahun ke depan langsung musikku atau apa ya, sing aku berkarya lagi
Kalau nggak apa-apa itu gaib koleksi pribadi aku gitu aku. Mendingan kita bikin pasar sendiri, laku nggak laku daripada ikut pasar. Yes, itu sing tak anu sampai teman-temanku di komunitas di band itu aku penganut itu. Oh iya, satu lagi. Mas Dian ini bapaknya komunitas drummer di Malang. Kebetulan. Ngobrol musik udah, kita gini. Mas Dian ini juga seorang pengusaha, Mas. Kecil-kecilan. Alhamdulillah kalau besar, Mas. Amin. Ini dari sudut pandang Mas Dian sebagai pengusaha lo ya, bukan sebagai musisi, sebagai pengusaha. Terkait dengan dampak COVID sing kayak gini, Mas. Pendapatan Mas Dian sendiri menurun drastis atau stabil, Mas? Waduh, kalau saat ini kebetulan kita ada wawancara pas pandemi COVID ya, corona. Ini ngomong masalah saya memang selain hobi musik, hobi olahraga, kebetulan untuk sehari-hari untuk kehidupan keluarga saya, aku usaha kecil-kecilan lah di bidang konveksi. Kebetulan untuk saat ini aku kan hasilku dari orderan itu khusus pesanan aja, jadi instansi, sekolah, terus umum. Aku kan melayani itu. Kebetulan saat ini jujur aja langsung drop udah drop itu kalau persentase misalnya kemarin 100 itu sampai 30-20% penghasilan. Oh iya, parah berarti Mas ya? Alhamdulillah parah itu. Dan ini nggak yang alami nggak cuman saya aja, tapi semua teman-teman pengusaha konveksi semuanya semua istilahnya ngeluh lah, karena emang ya apalagi kan saya lebih banyak di mungkin instansi sekolah sekarang libur. Misalnya sekarang mungkin mulai persiapan tahun ajaran baru, tapi kan karena kondisi terus instansi sekarang lagi mungkin pos-pos untuk misalnya bikin seragam, bikin t-shirt atau apa wis diposkan untuk penanggulangan COVID semua kan. Itu terasa banget. Pol wis. Makanya wis aku gak mati apalagi jujur sumber danaku satu-satunya kalau aku emang di konveksi memang. Lek dihubungan sampai benteran kok ya berhubungan kok tapi untuk sisi bisnisku emang sekarang lagi drop. Makanya nyantai tadi kok. Lagi nyupu nyantai. Jadi kerja di rumah semua di rumah ya ini. Iya Mas ya? Iya. Mas, kan gini. Kalau kita ngobrol bisnis tadi kan seperti itu Mas ya. Mas Dian punya nggak online store sendiri? Kebetulan dulu sih tahun-tahun 5 tahun atau 7 tahun yang lalu emang kita yang melayani teman-teman, karena aku emang di sini produksinya. Jadi yang punya brand teman-teman dulu istilahnya ngerumat brandnya arek sing punya brand teman, misalnya ada 3-4 orang punya brand, aku yang produksi gitu loh. Aku khusus produksi aja. Kebetulan di tempat di sini produksi mulai bahan sampai jadi. Terus kemarin sempat sebelum corona pun usaha di fashion ya, di clothing itu juga sempat menurun juga kan. Sebelum COVID itu udah menurun. Maksudnya nggak serame mungkin 10 tahun yang lalu, atau 8 atau 10 tahun yang lalu lah. Ramen malah yang tahun dulu berarti Mas ya? Iya kan, awalnya aku masih ingat awalnya clothing atau distro itu, kan aku layanin itu dulu. Itu sekitar tahun 2003, 2000 sampai 2010-an gitu loh. Insya Allah itulah boomingnya. Terus 2010 kesini 10 tahun terakhir istilahnya maksudnya gini, seleksi alam gitu loh, seleksi alam yang istilahnya modalnya gede, kuat di jaringan atau kan gitu. Sekarang kan istilahnya semua istilahnya sosmed apa lek gak kuat di situ ya akhirnya kita turun sendiri ya. Ya kebetulan sing teman-teman rekanan kita itu clothingannya yang menurun juga. Berarti hampir semua Mas di clothingan ini untuk saat ini memang menurun ya Mas ya? Katanya seperti itu. Sebelum corona pun seperti itu. Misalnya pernah booming puncak terus akhirnya turun pelan-pelan. Mungkin sekarang sebelum corona itu mungkin stagnan, tapi kan wis tipis di titik istilahnya
istilahnya mungkin berapa persen turun, landai terus, lah apalagi corona ini. Ajur jum. Ajur jum guys. Gitu. Mas, kan ini kan di tengah-tengah corona, terus kan aku baca-baca di berita, dolar naik mas, dolar naik. Ini dampak signifikan juga nggak untuk pembeliannya Mas Dian untuk beli apa itu kayak kain dan lain-lain? Lek dolar sih, lek menurut kalau aku lah, kalau di bidangku masalah dolar masa naik turun itu istilahnya nggak pengaruh saja, nggak pengaruhnya nggak banyak gitu loh, paling kecil banget. Cuman kalau apalagi aku bukan di fashion global, makanya nggak aku stok barang atau enggak, karena aku pesanan gitu. Karena pesanan, jadi ritmenya itu karena pelanggan itu udah istilahnya langganan loh, langganan itu siklus tahunannya kayak ajaran baru, terus mungkin ada momen apa ya, kayak gathering kan gitu kan tahunan dan mesti tahunan gitu loh, istilahnya kalau aku ada langganan. Nah, tapi karena covid ini akhirnya kuacok buyar, masalah-masalah gitu kan orderan istilahnya langsung drop. Lah kalau masalah dolar mungkin di aspek lainnya, mungkin di aspek konsumsiku lah, istilahnya konsumsi di luar koyok di usahanya, mungkin koyok buat sehari-hari kayak gitu-gitu kan kok. Tadi itu umum kan itu. Bukan dolar mah lo ya. Nah, aku terlalu apa di usahaku nggak begitu signifikan. Nah, itu masa dolar udun pun aku gak pengaruh aku ya bisa munu-munu aja. Tapi kan dampaknya kan sudah kerasa toh bagi para pengusaha kan ya. Jadi kan kemarin juga rame-rame katakanlah para pegawai ada yang dirumahkan. Kalau Mas Dian sendiri, ya Mas. Nah ini pertanyaan ini sampai saat ini apa ya? Aku alhamdulillah sekarang nggak sebanyak 10 tahun yang lalu. Aku punya pegawai kebetulan nggak banyak, cuman aku berusaha sekuat tenaga, masa istilahnya karena harapan, karena pesanan, tapi mereka tetap istilahnya bulanannya ya wis, tapi mereka ngerti kok, insya Allah ngerti. Tapi tetap ya kini tanggung jawabnya yang gaji ya apa ya makanya itu. Jadi ini istilahnya mecah celengan, mecah kentongan, mecah nus sepenting kini karena apa ya, ini wis global ya apa ya, ini wis apa tak dianggap musibah global. Jadi sebisa mungkin mereka juga tetap ada penghasilan lah. Sampai kemarin mereka ada masa kono harapan masker ya itu kayak pelan-pelan gitu, masker sikat masker gitu. Kebetulan kalau aku masker kebetulan aku ada kebebasan sama garap dewe, masker sama garap dewe, penghasilannya sama pek lah gitu. Makanya minimal ada kerjaan gitu loh. Karena dari luar semua orderan itu biasanya tuh nol untuk saat ini, 2 bulan terakhir ini, 1 bulan terakhir ini full nol. Ngomong masker ya Mas? Kan ada masker kain, terus masker apa lagi tuh? Masker medis. Masker medis ya. Kalau masker kain, yang bagus ini apa ya Mas? Kalau untuk buat masker? Kalau apa kemarin kan aku sih iling ya, anjuran pemerintah kan masker pertama COVID corona yang pokoknya awal-awal itu masker itu diperuntukkan untuk yang sakit. Terus yang nggak sakit juga nggak usah pakai masker gitu ya. Tapi akhirnya kan itu awal-awal itu udah banyak yang, aku sendiri sebelum corona pun aku senang pakai masker, kemana-mana aku tetap pakai masker, pakai buff gitu. Ternyata pemerintah bilang ternyata orang sehat pun harus pakai masker karena masker kain itu minimal iso menghambat apa minimal iso apa namanya berguna untuk yang sehat ini, menangkal lah ya berapa persen, tapi emang harus pakai masker lah. Makanya kemarin pemerintah menghimbau pakai masker kain, masker apapun, pokoknya punya medis semua diperlukan untuk medis. Sampai makanya kemarin teman-teman di Malang kan bikin kampanye campaign masker kain untuk semua, masker medis untuk para medis, sampai punya campaign gitu loh. Kebetulan saya juga anggotanya MMBI, Musik Bang Bersatu Indonesia, yaitu kemarin bikin kampanye
pakai masker kain. Kalau masalah bahan macam-macam, mereka memanfaatkan kayak di tempat ini banyak mana ini pipian-pipian yang mungkin pokoknya secukupnya masker itu kan banyak, daripada dibuang mereka kelola, maksud tak kayak masker gak apa-apa wis, makanya hasilnya pepek kan wis gak apa-apa sampai saat segitunya. Ya alhamdulillah manfaatkan akhirnya. Seng pipian-pipian misalnya minimal 10 cm, 20 cm itu akhirnya mas tak cukup ya wis ambil aja. Mereka bikin masker. Lek ngomong steril gak steril kan sebelum dipakai dimanapun dapat masker kain itu harus kita cuci dulu wis. Pasti harus kita cuci dulu. Kalau untuk warna mas ya, kan katanya kalau warna sing gelap, hitam, biru kan katanya sih apa, katanya. Ininya, apa? Enggak, cepat nyerap keringat, bener nggak mas? Ini ngomong masker ya? Enggak. Ngomong warna ya? Warna. Kalau warna itu maksudnya semua bahan tekstil, semua bahan tekstil itu pertama semua kan warna putih. Nah kalau udah warna berarti kan udah proses coloring. Jadi semua benang, mana kapas, kapuk itu kan putih semua. Jadi benang itu kan putih ya. Terus dianyam jadi kain, akhirnya putih, awalnya putih itu akhirnya di coloring di warna. Kalau penyerap bukan masalah menyerap keringat atau enggak. Kalau nyerap keringat atau enggak nyerap keringat itu dari bahan. Tapi kalau warna gelap sama warna terang itu, kalau warna terang itu lebih memantulkan cahaya, jadi kita nggak panas. Kalau warna gelap kita nyerap cahaya, makanya panas. Berarti kita pakai kaos t-shirt hitam itu lebih panas daripada pakai putih kan? Dengan bahan yang sama, misalnya katun gitu. Ya lebih dingin pakai putih. Itu masalah coloring. Kalau masalah nyerap keringat sampai nggak nyerap itu ada yang nyerap keringat itu katun, itu bahan kapas pure 100%. Ada separuh polyester sama kain, nah itu agak nyerap. Tapi polyester murni, polyester itu sintetis, bahan sintetis yang toko mungkin dari plastik, itu ada kain dari plastik, pure plastik itu nggak nyerap keringat. Ada itu dari bahan. Oke, wis kita obrol. Ilmu. Kita obrolan udah ngelantur kemana-mana, setengah jam. Mas, baik suwe ya. Mas Dian kan udah lama hengkang ya, band. Sementara vakum. Sementara vakum. Tapi Mas Dian kepikiran nggak mau ngeband lagi? Katakanlah suatu saat ini loh, ada temen atau kenalan lah, sing ngajak gitu loh. Banyak yang ngajak. Tapi jujur ya, ini syaratnya untuk apalagi aku sekarang fasenya itu udah istilahnya wis tuwek lah wis anu. Aku pingin bandku terakhir nih, aku punya misi dan misi itu misi positif. Nah, gitu. Tapi ini aja wis aku kepingin wis berapa puluh tahun yang lalu aku pingin punya band itu punya misi yang istilahnya kampanye positif lah. Apalagi jujur aku udah punya anak, adik-adik, mau itu sing dulu sih ciri-ciri saya ngeband aku edukasi ke mereka itu bahwa main band itu ojo identik dengan sing tadi yang kita ngobrol ya rock alkohol apapun janganlah. Tapi aku pengen punya misi, aku ngeband aku ya positive living, positive thinking, terus sehat gitu misalnya gitu. Intinya itu aku kepingin aku. Berarti kita bermusik seenggaknya kita harus hidup sehat. Iya pasti. Lah ini aku prinsip idealis ya. Nah itu idealis tapi ya bagus. Kita bermusik nggak harus dengan yang yang negatif. Dengan positif pun kita juga bisa menciptakan idealis yang jauh lebih bagus. Benar nggak Mas? Iya benar. Nah, oke wis. Mas, aku terima kasih Mas ya. Terima kasih Mas aku Mas ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu apa itu sisi lain. Nah ini sisi lain yang nggak diketahui sama teman-teman apa itu kayak musisi-musisi. Nah sosoknya itu seperti ini. Mas Dian, terima kasih ya. Oke, makasih ya. Stay sehat, semangat. Oke, siap. Berkarya. Ya, siap. Makasih Mas.